Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan kaum muda dan seluruh anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan siaran ini secara visual melalui channel YouTube GSJ Apeniel Indonesia, GSJ Apeniel Surabaya, maupun rekan-rekan yang sedang mendengarkan secara audio melalui WhatsApp. Jadi kiranya Tuhan selalu menyertai, memberkati dan melancarkan segala kegiatan aktivitas yang hendak kita lakukan pada hari ini, bahkan sampai seterusnya. Amin. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini edisi Gemar yang 25 September 2021 kita akan sedikit sharing. Saya telah merenungkan firman Tuhan yang satu ini yang luar biasa, begitu memberkati saya. Oleh karena itu izinkan saya Bapak Ibu Saudara untuk sharing tentang firman Tuhan, tentang berkat yang telah saya dapatkan melalui bacaan Gemar pada hari ini, yaitu 25 September ini. Puji nama Tuhan, kita akan berfokus kepada kitab Mazmur ya, yang pasal yang ke-27. Di sini luar biasa, mari kita buka bersama-sama Mazmur yang ke-27. Dalam judul perikopnya saja sudah membuat, ketika saya membaca sudah membuat saya wah luar biasa, membuat hati saya merasa semakin tenang, iman saya semakin dikuatkan Bapak Ibu. Karena apa? Judul dari perikopnya saja sudah berbunyi demikian, aman dalam perlindungan Allah. Wah luar biasa, ini benar-benar yang kita butuhkan pada saat-saat seperti ini. Perlindungan Tuhan ya, perlindungan Allah dalam kehidupan kita, ini benar-benar kita sangat membutuhkan. Karena apa Bapak Ibu? Banyak sekali sesuatu yang bisa menyerang kehidupan kita, yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Meskipun ya Bapak Ibu berbeda dengan latar belakang ataupun zaman dari saat kitab ini ditulis oleh Daud ya, pada masa itu, pada zamannya Daud itu, yang dimaksud ya aman dalam perlindungan Allah itu juga perlindungan dari segala musuh yang menyerang, yaitu melalui serangan pedang, melalui prajurit-prajurit kemah, peperangan dan sebagainya. Tetapi berbeda dengan kita saat ini, meskipun tidak ada peperangan, tidak ada pedang ya, tidak ada secara fisik, tetapi banyak sekali musuh-musuh yang bisa menghancurkan kita, yaitu seperti ekonomi, kekhawatiran sosial kita, teman-teman orang-orang lain, dan juga dari si cunguk ya Bapak Ibu, atau yang biasa Pak disebut itu ya si iblis ini Bapak Ibu. Nah, si iblis ini yang paling sering menyerang kita Bapak Ibu, secara tidak sadar mempengaruhi hati kita, mempengaruhi sifat kita, sikap kita, hati kita menjadi busuk, hati kita menjadi jelek Bapak Ibu. Nah, di sini adalah musuh-musuh kita pada saat ini. Tetapi dari kisah yang ditulis oleh Daud ini, dari kitab yang ditulis oleh Daud ini, kita bisa mengambil pelajaran. Kita bisa mengambil pelajaran yang begitu luar biasa, yaitu sikap yang dimiliki oleh Daud ini. Kita bisa mencontoh atau meniru sikap Daud yang sangat luar biasa ini. Meskipun peperangan di depan mata, ia tetap percaya, ia tetap memiliki iman bahwa Tuhan akan selalu melindungi. Ya, dalam arti Daud ini sedang mengikuti Tuhan, atau melakukan segala kehendaknya ya, menjadi pengikut Tuhan. Itu juga mengikuti ajaran-ajarannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mari kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku juga tidak takut. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Luar biasa sikap yang dimiliki oleh Daud ini Bapak Ibu. Meskipun ya pada zaman ini latar belakang si Daud ini ya, itu
segala sesuatu nyawa taruhannya Bapak Ibu, diselesaikan dengan pedang, dengan peperangan dan sebagainya itu. Ya taruhannya adalah nyawa, tetapi Daud tetap memilih untuk tetap percaya akan perlindungan Tuhan. Di ayat yang ketiga tadi dikatakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, wah, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Nah, di sini meskipun peperangan di depan mata, taruhannya adalah nyawa Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekalian, tetapi Daud tetap memiliki sikap hati yang percaya akan perlindungan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini adalah sikap yang harus bisa kita contoh. Kita harus memiliki sikap-sikap seperti ini menghadapi musuh-musuh kita. Banyak musuh yang sedang mengepung kita pada saat ini. Ya misalkan perekonomian tadi, kesehatan, dan sebagainya Bapak Ibu. Itu adalah musuh-musuh kita yang bisa berpotensi menyerang kita, melemahkan iman kita, yang membuat kita kalah. Tetapi kalau kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan ini, dan kita percaya mengimani perlindungan Allah itu senantiasa penuh dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu kita akan bisa menghadapi segalanya dengan baik, menghadapi semuanya itu musuh-musuh kita ini dengan penuh kemenangan Bapak Ibu. Tetapi di sini saya mau katakan, bukan berarti ketika kita percaya, ketika kita beriman cukup dengan percaya saja maka keselamatan atau keamanan itu akan datang, segala musuh-musuh akan dihancurkan. Ya tidak seperti itu Bapak Ibu. Karena ketika kita menjadi pengikutnya Tuhan, ketika kita menjadi followernya Tuhan, maka Bapak Ibu semua ketentuan-ketentuannya, semua kehendak-kehendaknya, perintah-perintahnya itu juga harus kita lakukan. Ya kita harus juga mengikuti segala jalannya yang diberikan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekalian, dengan kita mengimani, kita percaya kepada Tuhan, sambari kita melakukan segala kehendaknya, maka disitulah kita akan menjadi follower Tuhan yang sejati, follower yang nggak hanya sekedar ikut-ikutan, tetap nggak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi benar-benar pengikut Tuhan yang sejati. Nah di situ maka keselamatan itu, keamanan itu akan ada pada kita, dan kita akan selalu aman bersama-sama dengan Tuhan. Kita ambil contohnya saja ketika musuh secara ekonomi ini Bapak Ibu, kita katakan, kita ambil contoh dari ekonomi ya, permasalahan ekonomi, karena banyak sekali rekan-rekan ya, sebagian besar ya penduduk masyarakat Indonesia ini mengalami kelemahan di bagian situ, diserang di bagian situ ya Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali ya yang diserang melalui perekonomian seperti itu. Contohnya misalkan kan saya ini Bapak Ibu bekerja di lapangan ya, maksudnya bertemu langsung dengan masyarakat seperti itu, terlebih masyarakat menengah ke bawah dan sebagainya. Nah di situ ketika kita bercerita, ketika kita bersharing, kebanyakan dari mereka itu ya mengeluarkan unek-unek mereka masalah perekonomian seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak kuat, kita tidak memiliki iman, bisa jadi kita terbutakan oleh masalah-masalah seperti ini dan melakukan yang tidak melakukan kejahatan dan sebagainya. Jadi ini sangat penting dan krusial ya, bagi kita di zaman-zaman seperti ini. Musuh kita contohnya seperti ini. Tetapi dengan adanya permasalahan seperti ini, lalu kita cuma percaya, aku percaya Tuhan bahwa aku tetap aman di dalam Engkau, aman secara finansial dan sebagainya. Oh tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita tetap harus mengikuti ajaran-ajaran dan apa yang Tuhan inginkan. Seperti saja Tuhan juga mengatakan bahwa ketika kita malas, kita harus memperhatikan semut dan lihatlah tingkah laku semut itu, tingkah laku mereka, dan kita dituntut untuk menjadi bijak. Ketika kita melihat seperti itu, semut bekerja keras, kenapa kita tidak bekerja keras? Maka kita juga harus bekerja keras. Nah disitulah Tuhan mengatakan bahwa kita semuanya ini ya, kita anak-anak Tuhan ini aman dengan catatan kita semua melakukan yang terbaik di dalam Tuhan. Sabar mengikuti jalan Tuhan, percaya kita melakukan yang terbaik. Kita tetap harus bekerja. Kalau kita bekerja dengan memiliki iman, dengan memiliki kepercayaan kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu buka jalan. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya tergeletak.
Karena kita percaya kepada Tuhan, mengimani, tapi kita tetap melakukan yang terbaik, Tuhan akan buka jalan dan membuat segala yang kita lakukan berhasil, Bapak Ibu. Nah di situ itu adalah salah satu contoh. Bukan berarti kita harus diam-diam saja nggak ngapa-ngapain, akhirnya kita aman menang melawan musuh secara finansial. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kesehatan juga seperti itu. Kesehatan aman, aku berdoa setiap hari, Tuhan jaga kesehatan aku, Tuhan sembuhkan aku, tetapi kita tidak melakukan sesuatu yang benar, kita tetap melakukan sesuatu yang bisa merusak kesehatan kita tetap melakukan makan makanan sembarangan, ngawur dan sebagainya, ya nggak bisa seperti itu. Tetap saja kita pasti bakalan merasakan sakit seperti itu. Jadi kalau kita memiliki iman kepada Tuhan, ya kita harus mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, dan ajaran-ajaran Tuhan itu adalah yang terbaik. Ajaran-ajaran Tuhan itu semuanya mendidik dan baik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita bisa dikatakan aman, kita bisa aman dalam perlindungan Allah yang melalui ajaran-ajaran Tuhan itu, melalui apa yang kita lakukan dan sebagainya. Terlebih ketika kita menghadapi musuh seperti si iblis yang menyerang hati. Wah, ini yang terkadang kita nggak sadar bahwa si iblis ini menyerang hati kita, membuat kita memiliki sikap hati yang tidak legowo, memiliki hati yang iri, memiliki hati yang busuk, hati yang jahat dan sebagainya. Nah, terkadang kita tidak sadar hal seperti itu. Akhirnya pada akhirnya bisa membuat kehidupan kita sendiri yang hancur, Bapak Ibu, dan kita kalah. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, ya yang saya ulangi lagi, saya tekankan sekali lagi, percaya kepada Tuhan dengan catatan melakukan segala yang dikehendaki Tuhan, itu yang dinamakan percaya kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, si iblis tidak akan bisa menyerang kita. Kita memiliki hati yang tetap baik, memiliki hati yang tidak iri, memiliki hati yang seturut dengan apa yang dikehendakkan Tuhan, memiliki sikap seperti itu, maka semua akan menjadi aman. Kita akan aman dari kekalahan, kita pasti akan menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Seperti itu Bapak Ibu, saudara, rekan-rekan kaum muda. Dan setelah percaya Bapak Ibu, si Daud ini dia mengatakan bahwa ia ingin selalu bersorak-sorak, bernyanyi, berkorban ya bagi Tuhan. Nah, ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tetap harus bersyukur, memuji nama Tuhan. Karena terkadang kita nggak menyadari sesuatu yang hal-hal kecil yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita tidak mensyukuri, itu kita tidak pernah menyadari, maka kita nggak akan pernah bersyukur. Tapi di sini kita harus tetap selalu bersyukur. Seperti Daud ini, ia diselamatkan oleh Tuhan, ia berlindung kepada Tuhan. Tetapi ketika ia berlindung, ia juga selalu berseru, mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Nah, itu di situ mengajarkan kita bahwa kita itu juga harus selalu mensyukuri apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan sampai detik ini, Bapak Ibu. Saya seringkali sharing, yaitu saya mengatakan everything can get worse, segala sesuatu bisa jadi lebih buruk. Tetapi kalau kita menyadari dari kondisi kita saat ini, Bapak Ibu, yang everything can get worse, segala sesuatu bisa jadi lebih buruk lagi, maka kita akan bersyukur. Karena apa? Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa berdiri di posisi seperti ini, itu adalah sudah kita harus benar-benar mengucapkan syukur pada Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu, segala sesuatu bisa jadi lebih buruk. Bisa jadi kita pada saat hari ini tidak seperti kondisi kita pada saat hari ini, bisa jadi lebih buruk. Saya hari ini sehat, saya harus bersyukur. Ketika saya tidak menyadari itu, kita tidak bersyukur. Ya sehat, ya normal-normal aja. Kita tidak menyadari, kita lupa bahwa segala sesuatu bisa jadi lebih buruk, everything can get worse. Kita lupa kalau katakanlah pada saat ini ternyata saya sakit, tapi nyatanya saya nggak sakit, saya sehat, saya kuat. Oleh karena itu saya akan bersyukur, seperti itu Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita harus selalu berlindung pada Tuhan, melakukan segala kehendaknya, maka aman itu akan ada di dalam kita, dan Tuhan selalu
menyertai kita melalui ajaran-ajaran Tuhan dan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan tidak lupa juga kita harus selalu tetap bersyukur dan bersorak-sorak memberikan korban bagi Tuhan. Baik Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kiranya sharing pagi hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara dan menyemangati Bapak Ibu Saudara untuk melakukan kegiatan Bapak Ibu Saudara yang setelah ini akan dilakukan dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa untuk melanjutkan segala kegiatan aktivitas kita. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama kembali sharing, kembali Tuhan merenungkan firman-Mu dan menjadi bijak melalui firman-Mu ini Bapa. Kiranya Tuhan Kau mengajar kami untuk selalu Tuhan Yesus, selalu percaya, selalu memiliki iman terhadap Engkau, dan ajar kami selalu untuk melakukan segala kehendak yang Kau kehendaki Tuhan. Segala sesuatu yang Kau perintahkan Bapa, kami percaya segala sesuatu itu baik adanya dan tepat waktunya Tuhan. Oleh karena itu kami semua Tuhan Yesus selalu siap, selalu sedia Tuhan untuk melakukan segala perintah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kami semua Bapa. Semuanya Tuhan Yesus yang sedang menyaksikan melalui channel YouTube, semua yang sedang mendengarkan melalui share WA dan sebagainya Tuhan, dan teman-teman yang lain Bapa. Kau juga memberkati menyertai segala kegiatan kami yang akan kami lakukan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan membuat berhasil Tuhan Yesus. Kau melancarkan dan Kau membuka jalan bagi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dalam Engkau kami bisa menjadi lebih dari pemenang, mengalahkan segala musuh-musuh kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di gambar selanjutnya dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.